Di tengah gerakan revolusi negara yang memporak-porandakan Perancis dari tahun 1789 hingga 1794, ada seorang wanita muda yang tegar dan tetap pada pendirian bernama Elizabeth of France. Elizabeth dilahirkan dari garis keturunan bangsawan Perancis. Ia adalah adik bungsu dari Raja Louis XVI. Kisah hidupnya yang masih dikenang sampai sekarang bukan karena mahkota yang dia kenakan, melainkan pada kesetiaan dan hatinya yang penuh kasih. Elizabeth tumbuh dengan kebaikan dan rasa hormat terhadap semua orang di sekitarnya. Meskipun zaman itu penuh ketidakpastian dan kekerasan, ia memilih jalan yang benar. Setia kepada keluarganya, ia mendedikasikan dirinya membantu kakaknya, Raja Louis XVI dan istri dari kakaknya, Marie Antoinette di tengah badai revolusi brutal yang menerpa. Elizabeth lahir pada tanggal 3 Mei 1764. Ia dibesarkan oleh Madame de Marsan, gubernur anak-anak Prancis. Elizabeth tumbuh bersama kakak perempuannya, Clotilde of France. Sikap mereka jauh berbeda. Elizabeth, yang tegar dan bersemangat, sering menolak belajar. Sementara Clotilde, yang lembut dan patuh, dengan senang hati belajar. Perbedaan dan perselisihan antara kedua saudari ini menciptakan iklim tegang di istana, tapi perlahan berubah jadi ikatan yang kuat. Tahun 1770, hidup Elizabeth dipertemukan dengan peristiwa penting lainnya, yaitu pernikahan kakaknya, Louis XVI, dengan Marie Antoinette. Meskipun Elizabeth menemukan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, ia menemukan kenyamanan dalam kedekatan dengan Clotilde, serta bimbingan penuh kasih dari Marie Angelique de Mackau. Pada suatu malam yang kelam pada tanggal 10 Mei 1774, cahaya lilin bergemerlapan di ruang istana Prancis. Udara terasa tegang di ruangan ketika berita duka mulai menyebar. Raja Louis XV, penguasa yang telah lama memerintah dengan tangan besi, menghembuskan napas terakhirnya. Kerajaan terdiam dalam kesedihan saat tahta kerajaan berpindah dari tangan yang lemah ini ke tangan yang lebih muda dan belum teruji, yaitu Louis Auguste. Ia naik tahta sebagai Louis XVI. Ibunya, Marie Josephe, juga meninggal tak lama setelahnya. Kini Elizabeth dan saudara-saudaranya yatim piatu, terombang-ambing di lautan kehidupan yang keras. Namun, kesedihan itu tak berakhir di situ. Agustus 1775, Elizabeth harus berpisah dengan kakak terdekatnya, Clotilde. Kakaknya harus meninggalkan Perancis untuk menikah dengan Pangeran Mahkota Sardinia. Suasana hati terasa berat ketika Elizabeth, sang adik, memeluk Clotilde dalam kepergian yang menyedihkan. Setelah perpisahan itu, Elizabeth berjuang dengan perasaan yang berat. Hari-hari berlalu dan Elizabeth, wanita muda yang penuh potensi, tumbuh dewasa. Pada tanggal 17 Mei 1778, ia meninggalkan masa kecilnya dan memasuki usia dewasa. Di tengah upacara yang anggun, ia diberikan rumah sendiri, terpisah dari kamar anak-anak istana. Namun, meskipun telah dewasa, cinta dan kesetiaan pada keluarganya tetap teguh. Ia juga terkenal di kalangan masyarakat Perancis sebagai seorang berdarah biru namun sangat baik hatinya dan suka menolong mereka yang kesusahan. Image-nya di mata masyarakat sangat baik dan banyak yang simpatik padanya. Namun, kehidupan dewasa gak selalu mulus bagi Elizabeth. Beberapa pengaturan pernikahan sudah dilakukan untuknya, namun tak satu pun berhasil. Terhambat oleh kepentingan politik dan kesetiaan kerajaan, pilihan pernikahannya terasa terbatas. Meskipun ada tawaran dari pangeran-pangeran yang terhormat, Elizabeth sadar kalau hatinya ada untuk negaranya, Perancis. Apalagi kakaknya sendiri, Louis XVI, merupakan Raja Perancis. Kehidupan Elizabeth dipenuhi kesetiaan pada agama dan keluarga. Meskipun ia bisa aja tergoda dengan gemerlap istana, ia memilih untuk mengabdikan waktunya beribadah, belajar, dan bersosialisasi dengan mereka yang dekat dengannya. Namun, tak lama setelahnya, Perancis masuk dalam kekacauan revolusi. Elizabeth, yang awalnya tidak terlibat dalam politik, segera merasa terpanggil untuk berdiri bersama keluarganya menghadapi badai yang datang. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan Perancis pada malam hari tanggal 10 Agustus 1792. Ia harus melarikan diri dari kekerasan yang mengancam keselamatan keluarganya. Perjalanan Elizabeth membawanya ke biara-biara dan rumah-rumah petani di seluruh Perancis, tempat ia bersembunyi dari bahaya yang mengintai. Namun, takdirnya tak bisa dielakkan.
Di hari yang kelam, 21 Mei 1794, Elizabeth ditangkap dan dituduh bersekongkol melawan pemerintah revolusioner. Meski tanpa bukti yang cukup dan dengan suara yang gemetar oleh ketidakpercayaan, ia bersumpah atas kesuciannya. Tetapi keadilan tampaknya telah lama terkubur di dalam kabut kebencian revolusi, apalagi Elizabeth adalah adik dari Raja Louis XVI dan sangat dekat dengan Marie Antoinette beserta anggota-anggota kerajaan lainnya. Hampir mustahil rasanya Elizabeth bisa lolos dan dikecualikan. Perjalanan Elizabeth membawanya ke biara-biara dan rumah-rumah petani di seluruh Prancis, tempat ia bersembunyi dari bahaya yang mengintai. Namun, takdirnya tak bisa dielakkan. Di hari yang kelam, 21 Mei 1794, Elizabeth ditangkap dan dituduh bersekongkol melawan pemerintah revolusioner. Meski tanpa bukti yang cukup dan dengan suara yang gemetar oleh ketidakpercayaan, ia bersumpah atas kesuciannya. Tetapi keadilan tampaknya telah lama terkubur di dalam kabut kebencian revolusi, apalagi Elizabeth adalah adik dari Raja Louis XVI dan sangat dekat dengan Marie Antoinette beserta anggota-anggota kerajaan lainnya. Hampir mustahil rasanya Elizabeth bisa lolos dan dikecualikan, walau ia terkenal baik dan berjiwa besar di kalangan masyarakat Perancis kala itu. Dihadapkan pada tuduhan palsu, Elizabeth akhirnya turut dijatuhi hukuman mati oleh Tribunal Revolusi. 10 Mei 1794 adalah harinya. Dalam momen-momen terakhirnya, Elizabeth tetap hadapi kematian dengan tegar dan baik pada orang lain. Di tengah hening yang gelap di aula para narapidana, Elizabeth duduk dengan tenang di antara para narapidana lain yang menanti eksekusi. Hatinya terasa berat saat ia memohon untuk bertemu dengan Marie Antoinette, tetapi tangisannya tercekat oleh kata-kata hampa yang terucap dari seorang narapidana perempuan, "Madam, saudari Anda telah menderita nasib yang sama dengan yang akan kita alami sendiri." Elizabeth tak membiarkan keputusasaan merajalela di antara mereka. Dengan kelembutan yang tak terucapkan, ia mampu menenangkan dan menguatkan moral sesama narapidana. Dengan kata-kata yang penuh dengan keyakinan agama dan ketenangannya yang meyakinkan, ia mampu mengusir ketakutan dan keputusasaan yang melanda mereka. "Kita tak diminta untuk mengorbankan iman kita seperti para martir awal," ucapnya dengan lembut, "tetapi hanya hidup kita yang menyedihkan. Mari kita tawarkan pengorbanan kecil ini kepada Allah dengan kesabaran." Saat matahari terbenam pada hari kelam itu, Elizabeth dan para narapidana lain hari itu hadapi takdirnya. Saat giliran mereka mendekat, Elizabeth tetap tegar. Ia berada di sana, memberikan dukungan dan membaca Mazmur, De Profundis, sampai gilirannya tiba. Di tengah hembusan angin yang dingin, kerudung putih yang menutupi kepalanya terbang terbawa angin, membuatnya menjadi pusat perhatian di antara penonton yang menyaksikan. Saat langkahnya menuju ke guillotine, Elizabeth menolak bantuan eksekutor. Ia jadi saksi atas kematian semua narapidana lainnya sebelum dirinya dipanggil. Ketika saatnya tiba untuk dirinya dieksekusi, Elizabeth tak membiarkan kecemasan merajalela walau tubuhnya terikat di atas papan eksekusi. Dengan suara yang terakhir kali terdengar meluncur dari bibirnya, Elizabeth of France melantunkan doa bagi kebaikan dan perdamaian bagi negeri dicintainya. Ia membalas salam mereka dengan kalimat, keberanian, dan iman pada rahmat Tuhan. Dalam momen-momen terakhir para narapidana lain, Elizabeth tetap jadi sumber kekuatan dan ketenangan. Elizabeth meninggal di usianya yang baru 30 tahun. Jasad Elizabeth dimakamkan dalam kuburan umum bersama dengan para korban guillotine lainnya di pemakaman Rancis di Paris. Walau akhirnya tubuhnya gak bisa diidentifikasi lagi, kenangan dan pengaruh Elizabeth tetap terpatri dalam sejarah, diabadikan dengan medali di Basilika Saint-Denis. Sebuah kehidupan yang tak bersalah telah berakhir, dan dunia kembali dihadapkan pada kekejaman revolusi yang menyentuh hati nurani dan menghancurkan jiwa yang tak berdosa demi liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, keadilan, persaudaraan.